Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-habibil mustafa al-amin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. أما بعد فإني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Imam serta muadzin masjid yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus masjid Nurul Muhsinin juga yang sama-sama kita hormati, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Nurul Muhsinin yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang ada di sini mengambil faedah dari nama masjid kita Nurul Muhsinin sebagai penerang bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik atau orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan melanjutkan jadwal kajiannya Ustadz Khairuddin Aceh, karena mungkin beliau ada jadwal di tempat lain bertepatan pada malam ketiga atau pekan ketiga di malam Kamis. Insyaallah kami yang akan melanjutkan jadwalnya. Tapi Bapak Ibu, tema kita sebetulnya belum kita tentukan apa saja temanya, tema khususnya, karena belum ditentukan. Maka untuk sementara tema kita adalah tematik Bapak Ibu. Tapi kalau saya biasanya menyampaikan kajian yang ada bau-bau fikihnya. Jadi apapun kajiannya, hadis atau tafsir atau bahkan akidah, akan kita kaitkan dengan hukum-hukum fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufiknya, yaitu penciptaan kekuatan kepada kita. Allah menciptakan kekuatan dalam diri kita untuk senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan yang mungkin bisa kita amalkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah, atau yang sudah mungkin kita amalkan tadi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang membacakan kalimat 10 kali, ada sebuah kalimat yang dibacakan 10 kali diberikan fadilah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya adalah diantaranya sama seperti orang yang memerdekakan budak sebanyak 4 orang. Kemudian barang siapa yang membacanya 10 kali, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di surga sebanyak 7 derajat. Siapa yang membacanya 10 kali, nanti Allah akan menghapus kejahatannya yang pernah dia lakukan sebanyak 10. Dan juga Allah akan menuliskan 10 kebaikan baginya. Artinya hanya dengan membaca kalimat ini 10 kali, banyak sekali nilai plus yang Allah sediakan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca setiap selesai salat subuh dan salat maghrib. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwa bacaan ini sebetulnya Bapak Ibu kita baca setelah selesai salat maghrib, salat subuh dan salat asar. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak 10 kali kita baca akan dapat fadilah-fadilah yang tadi yang kita sebutkan. Bapak Ibu, kemudian dijelaskan oleh para ulama juga, senantiasa atau seyogianya sebaiknya kita membaca kalimat yang tadi itu adalah segera setelah selesai sholat. Maksudnya apa? Qabala ayyuthniya rijlaihi, sebelum meluruskan kakinya setiap selesai sholat. Sebelum meluruskan kakinya, baca yang tadi 10 kali.
Kalimat yang tadi sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bapak Ibu, lalu apa yang dibaca kalau selain 3 solat yang tadi? Selain solat asar, solat subuh, solat maghrib, bacaannya sama, tapi dalam riwayatnya itu tidak memakai yuhyi wa yumit. Ya, apa bacaannya berarti? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau di solat isya atau solat zuhur, maka bacaannya sesuai dengan yang warid adalah tanpa yuhyi wa yumit. Tapi Bapak Ibu, kalaupun misalkan di sembarang solat ya, dia tambah dengan yuhyi wa yumit, tetap dia dapat fadilahnya sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara amalan ketaatan yang bisa kita lakukan kesempatan ini, yaitu pada solat maghrib. Kemudian di setiap solat juga dianjurkan kepada kita untuk membaca wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Di antaranya adalah membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Di antara al-baqiyatus shalihat bacaannya itu adalah yang berupa tasbih subhanallah, kemudian walhamdulillah, kemudian wallahu akbar. Jadi dianjurkan kepada kita setelah selesai solat untuk membaca tasbih, takbir, kemudian tahmid, kemudian takbir. Berapa banyak kita baca Bapak Ibu? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Satu riwayat mengatakan bahwa jumlahnya adalah 10-10. Tasbihnya 10 kali, kemudian tahmidnya 10 kali, kemudian takbirnya 10 kali. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa jumlahnya adalah 11-11. Jadi masing-masing 11. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jumlahnya adalah 25 kali. Kemudian riwayat yang paling sempurna jumlahnya adalah seperti yang kita amalkan di daerah kita ini, yaitu 33 kali. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang membaca tasbih, tahmid, takbir terasa cepat sekali, mungkin bacaannya adalah memakai riwayat yang pertama 10 kali. Terutama misalkan kalau kita berjamaah dan jamaahnya itu mungkin ada aktivitas yang banyak, setelah selesai sholat mungkin ada aktivitas yang buru-buru ingin dia lakukan, maka seorang imam mungkin lebih dianjurkan untuk melapangkan jamaahnya, misalkan menjaga kondisi jamaahnya untuk memakai riwayat yang pertama 10 kali. Jadi ini bisa kita pakai, boleh 10, boleh 11, boleh 25, atau lebih bagus lagi 33 kali. Artinya kita jangan menjudge langsung kalau misalkan ada orang yang membaca cuma 10 kali saja. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin di antara amalan ketaatan yang alhamdulillah bisa kita lakukan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah tentang khisalul fitrah. Hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia. Secara fitrahnya manusia ini dianjurkan untuk dia lakukan. Apa saja itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad fi Musnadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal fitrati al-madmadata wal istinsyaqa wasiwaka ila akhiril hadis." Di antara fitrah manusia yang seharusnya dilakukan oleh manusia sendiri, terlebih kita umat Islam. Jadi pada dasarnya ini dianjurkan kepada kita seluruh manusia, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Terlebih karena kita umat muslim, maka ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi.
Apa fitrah manusia itu? Yang pertama adalah inna minal fitrati al-madmadata, berkumur-kumur. Itu yang pertama. Kemudian walistinsyaqa, memasukkan air ke hidung. Kemudian wasiwaka, bersiwak, menyikat gigi. Wa qassas syariba, menggunting kumis. Wa taklimal adhafir, menggunting kuku. Kemudian wa natfal ibid, mencabut bulu ketiak. Kemudian wal istihdada, membersihkan atau mencukur bulu kemaluan. Kemudian wa ghaslal barajim, membersihkan lipatan-lipatan yang ada di tubuhnya. Kemudian wal intidhaha bil ma'i, beristinja dengan air. Artinya kalau kita buang air besar atau buang air kecil, maka fitrah manusia itu dengan menyiramnya pakai air. Kemudian wal ikhtitana, berkhitan atau sunnah Rasul. Nah, inilah diantara fitrah manusia yang harus dilakukan. Baik kita umat Islam, apalagi begitu juga dengan mereka yang bukan orang Islam. Akan kita bahas satu persatu, kita usahakan akan kita rincikan secara detail hukum fikihnya Bapak Ibu. Di antara fitrah manusia tadi yang pertama adalah al-madmadata, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini dianjurkan bagi kita yang ingin melakukan toharoh. Toharoh seperti apa? Yaitu berwudu atau di saat kita mandi hadas besar. Ini dianjurkan Bapak Ibu. Kapanpun itu, kalau kita mau berwudu atau mau mandi hadas besar atau bahkan mau mandi sunnah, kita dianjurkan untuk berkumur-kumur. Yang dimaksud dengan berkumur-kumur adalah dengan memasukkan air ke mulut. Memasukkan air ke mulut itu sudah dikatakan sebagai berkumur-kumur. Baik dia keluarkan atau dimasukkan. Ya, mau dia masukkan ke dalam atau dikeluarkan, tentu lebih bagus dikeluarkan. Ya, memasukkan kemudian dikeluarkan, itulah yang dimaksud dengan berkumur-kumur. Kemudian Bapak Ibu, dalam berkumur-kumur ini kita dianjurkan untuk mubalaghah. Mubalaghah ini adalah dengan kuat. Berkumur-kumur dengan kuat, digoncangkan betul di mulut di saat kita berkumur-kumur mau berwudu atau mandi hadas besar. Ini disunnahkan. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa Bapak Ibu, tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam berkumur-kumur. Tapi apakah boleh atau dianjurkan berkumur-kumurnya? Berkumur-kumurnya tetap dianjurkan, tapi yang tidak dianjurkan itu adalah berlebihannya atau kuat dalam berkumur-kumurnya. Ya. Sehingga kalau misalkan dia sedang puasa, kalau mau berkumur-kumur, masukkan kemudian keluarkan, itu saja. Tidak perlu digoyang-goyang di mulut. Kalau sampai misalkan dia berlebihan dalam berkumur-kumur itu, sampai terasa ada air masuk ke tenggorokannya, maka bisa batal puasanya. Jadi ini bisa dibedakan Bapak Ibu. Kita yang tidak berpuasa dianjurkan berlebihan dalam berkumur-kumur. Kalau yang sedang berpuasa tidak dianjurkan untuk berlebihan. Oke. Begitu juga dengan wal istinsyaqah, memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga dianjurkan bagi kita yang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Kalau yang tidak berpuasa dianjurkan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan sampai terasa air itu masuk ke rongga hidung, tulang tuh, ke khoisyum. Sampai ke situ batasannya disunnahkan. Tapi kalau bagi orang yang berpuasa, hanya sekedar memasukkan air ke hidung saja, jangan sampai dihisap, jangan sampai terasa ke tulang. Kalau sampai terasa ke tulang dan masuk ke dalam, maka bisa batal puasanya gara-gara berlebihannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, jadi kapanpun itu kita dianjurkan untuk berkumur-kumur, begitu juga memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dianjurkan berlebihannya kalau kita saat sedang tidak berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, maka tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Oke. Kemudian khisalul fitrah yang selanjutnya adalah wasiwaka, yaitu menyikat gigi. Bapak Ibu, definisi dari siwak ini adalah kullu khashin, setiap benda yang kesat
Kemudian yang tidak dihormati, yang tidak memiliki, artinya yang tidak dihormati maksudnya tidak seperti kertas yang dipakai untuk belajar, ya kan? Artinya memang yang dikhususkan untuk alat bersuci. Nah, seperti itulah. Jadi benda yang kesat yang dikhususkan untuk alat bersuci, kemudian tidak cair. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada kain, secercah kain, ya, bendanya kesat, maka itu boleh dipakai untuk menyikat gigi, boleh dipakai untuk bersiwak. Jadi siwak itu tidak harus kayu yang dijual di toko-toko muslim tuh Bapak Ibu. Bukan itu, bukan hanya itu yang dikatakan sebagai siwak, tapi itu salah satu dari bagian siwak. Kain saja itu bisa dijadikan sebagai siwak. Bahkan dedaunan, daun-daun yang memiliki zat yang kesat itu bisa dipakai untuk bersiwak, seperti daun ilalang misalnya. Nah, itu bisa dipakai untuk bersiwak. Atau misalkan yang normal saja, sikat gigi kita di rumah tuh itu sudah dikatakan sebagai siwak. Ya, jadi dia harus benda yang kesat kemudian cair, tidak cair. Kalau misalkan ada benda yang bisa menyikat gigi tapi bentuknya cair, kalau itu yang dipakai, maka itu belum masuk kepada sesuatu yang dinamakan dengan siwak. Contoh, ada alat berkumur Bapak Ibu, ya, alat berkumur cair, Listerine lah contohnya. Nah, kalau dia menyikat gigi hanya pakai itu saja, maka itu belum dikatakan sebagai siwak, karena bendanya adalah cair. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, kalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak di saat mau berwudu. Jadi di antara tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah di saat berwudu, saat kita mau bersuci. Kemudian di hadis lain dijelaskan bahwa laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau bukan karena takut memberatkan kepada umatku, kata Nabi, akan aku wajibkan mereka untuk menyikat gigi di saat mau sholat. Jadi ada dua riwayat yang berbeda, di saat mau berwudu, kemudian di saat mau sholat. Kalau kita di dalam madhab Syafi'i, Bapak Ibu, dua-duanya dipakai. Mau berwudu silahkan bersiwak, kemudian mau sholat juga silahkan bersiwak. Tapi kalau kata Al-Imam Malik, karena beliau lebih mengunggulkan hadis yang pertama, anjuran untuk bersiwak itu adalah sebetulnya di saat berwudu saja. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah bersiwak tadi pas waktu wudu, maka pas waktu sholat tidak dianjurkan lagi. Tapi kalau misalkan di saat berwudu dia lupa bersiwak, menyikat gigi, maka pas waktu sholat juga dianjurkan dia untuk menyikat gigi. Tapi tetap beliau lebih memilih riwayat yang pertama, anjurannya itu adalah pada saat berwudu saja. Oke, jadi kalau pengamalan dari saudara-saudara kita di Maroko misalkan, karena mereka mengikut mazhab Al-Imam Malik, mereka itu tidak ada yang membawa siwak ke dalam masjid, Bapak Ibu. Ya. Jadi si kayu siwak itu tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Kenapa? Karena anjuran bersiwak itu sebetulnya pas ketika berwudu. Kemudian mereka menjelaskan bahwa siwak itu adalah ada unsur untuk membersihkan kotoran. Ya, ada unsur membersihkan kotoran. Kalau membersihkan kotoran di dalam masjid itu sebetulnya dilarang. Makanya mereka melarang seseorang untuk membawa siwak ke dalam masjid. Ya, itu pengamalan saudara-saudara kita yang ada atau yang bermadzhab Malikiyah. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa siwak ini sebetulnya dianjurkan kapanpun kita mau melakukan sikat gigi.
Tapi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa di saat berwudu, di saat mau sholat itu sangat dianjurkan. Begitu juga di saat bangun pagi. Kecuali pada setelah tergelincir matahari di saat kita berpuasa. Bapak Ibu, kalau kita sedang berpuasa, ya, maka dimakruhkan untuk menyikat gigi kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka kita dimakruhkan untuk menyikat gigi. Cuman syarat kemakruhannya adalah kalau diniatkan menyikat gigi itu untuk menghilangkan bau mulut gara-gara berpuasa. Kalau seandainya dia bersiwak atau menyikat gigi setelah sholat zuhur, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut, bukan karena puasa tapi karena tidur misalkan, maka dia tetap dianjurkan. Contoh, ada orang berpuasa tidur setelah sholat zuhur, tidur jam 2, ya, bangun pas mau sholat asar, tentu berwudu dianjurkan untuk bersiwak pada dasarnya. Nah, apakah dia dianjurkan untuk bersiwak di situ? Tetap dianjurkan dengan niat untuk menghilangkan bau mulut gara-gara tidur, bukan gara-gara berpuasa. Tapi kalau misalkan dia tidak ada tidur di waktu siang hari, karena terasa bau mulutnya berubah gara-gara menahan lapar atau gara-gara puasa, dia ingin menyikat gigi. Nah, inilah yang dimakruhkan. Ya, jadi pada dasarnya kapanpun itu kita dianjurkan untuk bersiwak, kecuali setelah masuk waktu sholat zuhur di saat berpuasa. Itu pun kalau alasannya adalah untuk menghilangkan bau mulut gara-gara puasa. Kemudian khisalul fitrah yang selanjutnya Bapak Ibu, wa qassas syarib, yaitu menggunting kumis. Menggunting kumis ini adalah merupakan anjuran kepada kita umat manusia, terlebih kita umat muslim. Jadi kita tidak dianjurkan untuk membiarkan kumis. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah hatta tabayyana tarafus syafah bayanan zahira, sampai nampak tepi bibir, bayanan zahira, nampak jelas sekali. Artinya apa? Kita tidak dianjurkan atau misalkan kita dilarang untuk membiarkan kumis itu sampai menutupi bibirnya. Kalau dalam redaksi kitab lain, hatta tazhara humratu syafatai, sampai nampak merah bibirnya, itulah yang dianjurkan untuk mencukurnya atau mengguntingnya. Kemudian Bapak Ibu, ini anjuran dasarnya adalah dengan cara menggunting. Kalau misalkan tidak ada gunting, baru boleh dengan cukur. Ya, kalau misalkan tidak ada gunting, tidak ada cukur, boleh dengan mencabut. Kalau kuat, ya. Jadi yang penting adalah al-izalah, yang penting hilang kumis yang menutupi bibir. Oke. Kemudian khisalul fitrah yang selanjutnya adalah wa taghlimal adhafir, yaitu menggunting kuku. Menggunting kuku ini adalah anjuran kepada kita manusia, begitu juga terlebih kita umat Islam. Dianjurkan untuk menggunting kuku, min yadin aw rijlin, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Oke. Dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam menggunting kuku ini ada beberapa cara. Cuman kaidahnya atau dhabitnya, kaidah dasarnya, yang penting dalam menggunting kuku itu Bapak Ibu dengan cara berjarak. Ya, dengan cara berjarak. Berjarak maksudnya adalah jangan sampai berurutan. Kalau berurutan, maka itulah termasuk sesuatu yang dimakruhkan. Tapi kalau berjarak, itulah termasuk sesuatu yang disunnahkan. Cara yang paling efektif untuk dapat cara berjarak itu adalah dengan memakai kode. Tangan kanan kodenya adalah khawabis, tangan kiri kodenya adalah au khosab. Tangan kanan kita mulai dari huruf kho, yaitu al-khinsor, dari
kelingking. Kita mulai dari kelingking, kemudian dibuat berjarak, jangan berurut. Kalau berurut seharusnya setelah kelingking berarti jari manis, ya kan? Nah, jadi kita buat berjarak. Setelah kelingking baru al-wusta, jari tengah. Setelah jari tengah baru al-ibham, ibu jari. Setelah ibu jari baru as-sababah, yaitu jari manis. Setelah jari manis baru al-binsar, jari manis. Setelah jari manis baru as-sababah, yaitu jari telunjuk. Nah, itulah cara yang paling efektif agar terkesan bahwa kita menggunting kuku itu dengan cara berjarak, bukan dengan berurutan. Jadi kodenya tadi yang sebelah kanan dimulai dari kelingking. Insya Allah kalau sudah tahu kita mulainya, tahu selanjutnya tuh. Yang penting kasih jarak satu. Oke. Kemudian kalau yang sebelah kiri kodenya adalah au khosab. Au khosab dimulai dari huruf hamzah, yaitu al-ibham, ibu jari. Kalau tadi tangan kanan dimulai dari kelingking, sekarang tangan kiri dimulai dari ibu jari. Kalau dimulai dari ibu jari berarti setelah itu adalah jari tengah. Jangan langsung jari telunjuk. Kalau jari telunjuk berarti berurutan tuh. Kasih jarak. Ya, jari tengah, setelah jari tengah baru jari kelingking, setelah kelingking baru telunjuk, setelah itu baru jari manis. Nah, itulah cara agar menggunting kuku kita dengan cara berjarak, bukan berurutan. Tangan kanan tadi dimulai dari kelingking, tangan kiri dimulai dari ibu jari. Ya. Kemudian di sini dijelaskan qala ad-Dimyati wa talaqqaitu an ba'dihim, saya mendengar dari sebagian guru, sebagian ulama, annahu man qassaha mukhalifan lam yusibhu ramadun, barang siapa yang menggunting kuku dengan cara mukhalif tadi, berjarak, lam yusibhu ramadun, tidak akan terkena penyakit buta karena tua abada selamanya. Ya, jadi ini termasuk amalan para sufi. Kalau menggunting kuku, usahakan dengan cara yang berjarak. Bapak Ibu, kemudian dalam pembahasan menggunting kuku ini dijelaskan oleh para ulama adalah waktu pelaksanaannya. Kapan kita dianjurkan untuk menggunting kuku? Sebetulnya kalau kita merasa bahwa kuku kita sudah mengganggu dalam arti kata, misalkan kalau kita makan, sisa-sisa makanan sudah menempel di bawah kuku, itu sudah kategori mengganggu tuh. Kalau kita misalkan beristinja, buang hajat, dikhawatirkan najisnya itu menempel di bawah kuku, itu sudah mengganggu namanya tuh. Atau kalau misalkan terasa bahwa pinggir dari kuku atau sudut dari kuku itu sudah masuk ke daging, akan menyebabkan infeksi. Nah, itu sudah mengganggu namanya tuh. Kapanpun kita dianjurkan untuk menggunting kuku kalau terasa mengganggu. Kalaupun dia malam hari, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di malam hari terasa kuku tuh masuk ke daging, maka kita dianjurkan untuk mengguntingnya. Tidak perlu menunggu harus siang. Ya, di malam hari juga diperbolehkan. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau memilih tidak ada yang mengganggu, maka pilihlah salah satu dari yang 3 hari, yaitu hari Senin, Kamis, dan pagi Jumat. Ya, jadi kalau mau memilih, pilih hari Senin, Kamis, dan pagi Jumat. Usahakan jangan menggunting kuku di selain yang 3 hari. Jangan menggunting kuku di hari Ahad, atau di hari Sabtu, atau di hari Selasa. Hari Rabu juga begitu. Jadi hari Rabu, hari Selasa, hari Ahad, hari Sabtu itu tidak dianjurkan untuk menggunting kuku selama tidak mengganggu. Kalau terasa mengganggu, seperti yang kita jelaskan tadi, tetap dianjurkan kita menggunting kuku kapanpun waktunya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah khisalul fitrah yang selanjutnya, wanatfal ibid, mencabut bulu ketiak. Ini juga dianjurkan kepada kita umat manusia, terlebih kita umat muslim. Dengan cara mencabut sebetulnya anjurannya. Kalau kita sanggup dengan cara mencabut, maka itu lebih bagus.
Kalau tidak sanggup dengan cara mencabut, boleh dengan cara lain, menggunting ataupun mencukur. Al-Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memang sebetulnya yang paling disunnahkan itu adalah dengan cara mencabut, tapi tidak semua orang sanggup untuk mencabut. Maka beliau sendiri, Imam Syafi'i, karena tidak sanggup dengan cara mencabut, boleh dengan cara lain, yaitu dengan cara mencukur. Oke. Jadi wanatfal ibid, mencabut bulu ketiak, itu termasuk khisalul fitrah. Kemudian wal istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini juga dianjurkan kepada kita umat manusia, terlebih kita umat muslim. Oke. Kemudian selanjutnya adalah wa ghaslal barajim, yaitu membersihkan lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita. Ini dianjurkan kepada kita. Anjurannya ini adalah wajib di saat kita mandi hadas besar. Bapak Ibu, di antara rukun mandi hadas besar itu, sebetulnya rukun mandi hadas besar itu ada dua saja. Yang pertama niat mandi hadas besar, harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah mandi wajib kita. Niatnya sengaja aku mandi hadas besar, itu sudah cukup. Sengaja aku mandi hadas besar, itu sudah cukup. Kalau lengkapnya, sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar dari diriku karena Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, artinya itu niat yang lengkap. Tapi kalau minimalnya sengaja aku mandi hadas besar, itu sudah cukup. Oke. Jadi niat, kemudian mengalirkan air ke seluruh badan yang bagian luar, baik bentuk kulit ataupun bentuk bulu atau rambut. Jadi semua yang nampak secara luar di badan kita ini, kulit atau rambut, itu wajib terkena air di saat kita mandi hadas besar. Ya, oke. Jadi ghaslul barajim ini, membersihkan lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita, itu hukumnya adalah wajib saat kita mandi hadas besar, karena itu bagian dari tubuh yang luar. Ya, seperti betis misalkan, leher atau ketiak, itu bagian luar namanya tuh. Itu wajib dibersihkan saat mandi hadas besar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah wal intidhaha bil ma'i, yaitu beristinja dengan air. Beristinja, yang dimaksud dengan istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu adalah kemaluan depan, dubur itu adalah kemaluan belakang. Hukum beristinja ini adalah wajib kalau misalkan ada yang keluar dalam keadaan basah. Ya, kalau ada yang keluar dari salah satu dua jalan itu dalam keadaan basah, maka wajib beristinja. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada yang keluar, yang ada yang masuk. Contoh, ada obat ambeien yang dimasukkan dari bagian belakang. Yang ada yang masuk, tidak ada yang keluar, maka sebetulnya di situ tidak diwajibkan untuk beristinja karena tidak ada yang masuk. Oke. Begitu juga kalau misalkan yang keluar itu dalam keadaan kering. La samahallah, misalkan keluar batu kering, maka sebetulnya di situ tidak diwajibkan untuk beristinja, cuman dianjurkan, disunnahkan kita beristinja kalau misalkan yang keluar itu dalam keadaan kering atau misalkan ada yang dimasukkan, disunnahkan untuk beristinja. Oke. Dan fitrah manusia itu adalah beristinja dengan air. Sebetulnya kita umat Nabi Muhammad SAW diperbolehkan beristinja dengan dua alat. Yang pertama dengan air. Ini cara beristinjanya semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kita umat Nabi Muhammad, cara beristinjanya sama, yaitu dengan air. Tapi ada kelebihan kita umat Muhammad, boleh beristinja dengan sejenis batu. Ya, apa yang dimaksud dengan batu di sini? Batu di sini tidak hanya batu yang kita kenal, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan batu itu adalah setiap benda yang kering dan qali' lin najasah, yang bisa mencabut najis dan tidak melebur di saat terkena najis. Contoh Bapak Ibu, tisu. Ya, tisu yang kering itu bolehkah dipakai untuk beristinja? Boleh. Kenapa? Karena dia kering, kemudian bisa qali' lin najasah, bisa mencabut najis dan tidak melebur saat
bertemu dengan najis. Tapi kalau misalkan ada tisu basah atau tisu yang lembut, tisu-tisu yang biasa kita pakai untuk muka tuh Bapak ya, itu kan lembut tuh. Kalau misalkan kita pakai dia beristinja, dia akan melebur saat ketemu najis, maka itu tidak bisa dipakai untuk beristinja. Atau misalkan ada tisu basah juga tidak bisa dipakai untuk beristinja. Jadi yang bisa dipakai untuk beristinja adalah benda yang kering, yang qali' lin najasah, bisa mencabut najasah, kemudian tidak melebur di saat bertemu dengan najisnya. Bahkan dengan daun-daun yang kering itu juga boleh kita pakai untuk istinja. Oke. Jadi itu salah satu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara fitrah yang selanjutnya Bapak Ibu, wa ayyaddahina ghibban, yaitu berminyak sesekali. Berminyak ini dianjurkan kepada kita sesekali. Artinya sesekali ini jangan sepanjang hari kita berminyak. Kalau misalkan di pagi hari kita sudah berminyak, maka di sore hari dianjurkan tidak berminyak. Atau sebaliknya, kalau misalkan kita di sore hari berminyak, maka di pagi hari tidak berminyak. Oke. Jadi ada di antara beberapa anjuran di dalam Islam itu, kita dianjurkan untuk melakukan hal itu, tapi jangan sering-sering. Di antaranya adalah zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah kalian sesekali, niscaya itu akan mendatangkan kasih sayang atau memunculkan kasih sayang antara yang berkunjung dengan yang dikunjungi. Tapi anjurannya adalah sesekali. Jangan setiap hari kita berkunjung. Kalau setiap hari kita berkunjung, bukan kasih sayang yang datang, tapi kebosanan yang nampak. Ya. Jadi wa yaddahina ghibban, berminyak sesekali, kemudian wa yaktahila witran, bercelak dengan bilangan atau dengan jumlah yang ganjil. Artinya bercelak sekali atau 3 kali. 3 kali celak atau sekali celak dan seterusnya. Artinya bilangan yang ganjil. Bapak Ibu, bercelak ini adalah salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam satu riwayat Nabi itu dilahirkan dalam keadaan makhula, sudah bercelak. Ya. Kemudian anjuran bercelak ini pada dasarnya adalah kepada kita laki-laki. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya kaum ibu saja sebetulnya yang bercelak. Sesekali kita kaum bapak juga dianjurkan untuk bercelak. Ya, jadi yang dimaksud dengan bercelak itu adalah memakai alat celak itu, insya Allah sudah ma'ruf tuh apa yang dimaksud dengan alat celak itu. Kalau yang lebih dianjurkan itu adalah celak ismit namanya. Celak ismit. Biasanya kalau di toko-toko Arab tuh ada tuh dijual di situ, namanya celak ismit, itu dipakaikan ke mata, bukan ke alis. Kalau ke alis bukan celak namanya. Nah, jadi yang dianjurkan itu adalah ke mata. Kemudian selanjutnya adalah wa yakhdhiba asy-syaiba bi humratin aw sufra. Termasuk fitrah manusia adalah dengan mencat uban yang ada di kepala ataupun di jenggot misalkan, bi humratin aw sufrah, dengan warna merah atau warna kuning. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya uban di kepala atau di jenggot, kita dianjurkan untuk mencatnya. Tapi catnya adalah dengan cat warna merah atau warna kuning. Jangan pula warna hitam. Kalau warna hitam itu dilarang, tapi warna kuning atau merah itu dianjurkan. Mungkin kalau di daerah kita yang mengamalkan ini adalah anak-anak muda. Jadi image-nya kalau misalkan ada orang yang pirang atau mencat rambutnya dengan warna merah atau kuning, nah itu image-nya sudah rusak tuh. Kelakuan anak-anak muda tuh. Nah, padahal itu adalah sunnah bagi kita yang sudah beruban. Ya, kalau kita sudah beruban di bagian kepala atau di jenggot, itu disunnahkan untuk dicat dengan warna merah atau warna kuning, tapi jangan warna hitam. Oke. Kemudian terakhir Bapak Ibu, khisalul fitrah yang selanjutnya adalah khitan. Khitan ini adalah kewajiban bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, kita tutup
majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita azan? Tidak ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.